Halo sobat, kembali lagi di channel Juara Donghua. Kali ini admin akan melanjutkan lagi alur cerita Battle Through the Heavens chapter terbaru. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita gas ke alurnya. Cara Sioyan mengambil kembali kendali atas tubuhnya, dalam sekejap memberitahu klon Raja Jahat bahwa Sioyan bukanlah seseorang yang bisa diprovokasi. Kemudian sebuah suara pun terdengar, sekalipun Anda bisa mengendalikan kembali tubuh fisikmu, bagaimana kamu bisa memasuki dunia kepompongku? Suara itu jelas terdengar, namun Sioyan tidak tahu dari mana asalnya. Suara itu jelas masih sangat berhati-hati, karena jika tidak akan sangat mudah menemukan lokasinya, Sioyan pun berkata, "Aslinya saya bukan tuan jahat, dan saya menemui beberapa masalah ketika saya datang ke sini. Saya yakin Anda masih di sini bukan atas kemauan Anda sendiri, tetapi karena adanya sebuah batasan yang menghalangi. Jika Anda bisa bekerja sama dengan saya, Anda bisa keluar dari batasan ini. Dan dapat dipastikan bahwa gangguan ini dibatasi oleh batasan yang kuat, atau ada kekuatan lain yang mencegahnya pergi dari sini. Kita temukan penyebabnya apa yang mereka inginkan, dan kemudian bernegosiasi dengan mereka. Karena tidak semuanya perlu diselesaikan dengan kekerasan." Lalu sosok itu menjawab, "Mengapa saya harus bekerja dengan Anda? Saya bisa pergi kemanapun saya mau." Jelas bahwa Sioyan telah salah menebak kali ini dan suara meremehkan segera keluar. "Anda tidak perlu bekerja sama dengan saya sekarang. Jika Anda berpikir bahwa saya tidak dapat menimbulkan ancaman apapun kepada Anda dengan kekuatan saya saat ini, Anda salah besar, karena saya pastikan akan kubunuh Anda. Kecuali jika memang bakat Anda lebih unggul dari saya, pasti Anda aman." Mendengar itu, Sioyan lantas berpikir untuk tidak lagi rendah hati, karena bagaimanapun juga dia perlu menunjukkan dominasinya saat ini. Lalu setelah makhluk-makhluk ini memisahkan diri dari tuan jahat, kemudian fluktuasi aura yang dipancarkan oleh Sioyan, mereka tampak meremehkannya. Tapi tidak ada yang berani meragukan apa yang dikatakan Sioyan. Belum lagi dia mengenal tuan jahat, jadi tidak ada yang akan meragukan bakatnya. Lagi pula mereka berdua adalah eksistensi yang pernah bersita-cita untuk mencapai puncak. Terlebih lagi Sioyan sekarang menghadapi klon Raja Jahat, jadi dia harus menggunakan cara bicara Raja Jahat untuk menghadapinya. Meskipun klon raksasa ini telah melahirkan kecerdasan spiritual yang independen, namun dia pernah menjadi klon Raja Jahat dan dia masih memiliki ketakutan mutlak terhadap Raja Jahat jauh di dalam hatinya. Sosok itu berkata, "Tidak ada gunanya mengancam saya, dan jika tidak, Anda harus melihat apakah Anda dapat membebaskan diri terlebih dahulu di bawah rangsangan anti-inflamasi dan stasis dari darah orang yang menyembunyikan diri dan tidak muncul." Jelas kata-kata itu membuat Sioyan sedikit marah, karena telah terbungkus lapisan benang sutra putih yang sepertinya membuatnya tidak bisa bergerak. Tetapi semua hal itu saling ketergantungan, dan pikiran-pikiran ini pada akhirnya semua takut pada api. Dan Sioyan pun sudah menemukan solusi itu setelah memasuki tempat ini. Kemudian api membubung dari tubuh Sioyan, dan sekarang kekuatannya telah meningkat, dan jantung api itu pun saat injek dapat meledak lebih jauh. Itulah kekuatan sebenarnya api 3 warna yang meletus dari tubuh Sioyan. Pada saat yang sama, semua kepompong yang mengikat tubuhnya mulai meleleh. Intensitas nyala api seperti itu membuat benang setebal apapun tidak dapat menahan pembakaran dari ketiga jantung api tersebut. Kemudian terdengar ledakan keras yang ternyata kepompong putih yang menjebak Sioyan pun meledak dan apinya menjalar ke segala arah. Tetapi saat Sioyan melihat api di sekelilingnya, dia langsung mengerutkan kening, lalu menyaksikan api yang menyala di sekelilingnya menyebar dengan cepat. Api itu mulai menyala dengan kecepatan kilat menjalar ke seluruh dunia putih. Kemudian dunia kepompong putih ini pun akhirnya hancur. Melihat pemandangan ini, Sioyan langsung mengerti bahwa ini sudah diperhitungkan, dan dia dengan sengaja meminta Sioyan untuk membuka banyak benda putih tersebut. Di dalam kepompong putih ini pun dikombinasikan dengan sosok aneh yang sebelumnya pasti ada berbagai keberadaan yang terlihat menjadi seperti monster aneh. Sosok-sosok itu saat ini mulai keluar dari alkali putih yang meledak, namun mereka tidak terlihat seperti manusia atau binatang. Mereka adalah sesosok berpakaian tipis tembus pandang yang muncul di belakang Sioyan, sehingga dengan sangat cepat langsung menuju ke Sioyan.
Sioyan pun sontak mulai mengayunkan tinjunya yang bersinar dengan cahaya keemasan. Dan setiap kali itu muncul, pasti akan terjadi ledakan darah dan kabut dan tidak ada yang selamat. Selain penampilannya yang mengejutkan, berbagai makhluk berbentuk aneh yang muncul saat ini relatif terlalu lemah untuk menimbulkan ancaman bagi Sioyan. Namun dalam pandangan Sioyan, semua ini membuka jalan bagi apa yang harus dilakukan Yingzi. Sioyan kini menyadari sesuatu yang aneh ketika dia melihat kabut darah meledak di sekelilingnya dan sejumlah besar daging dan darah jatuh ke tanah dan kemudian perlahan menghilang. Ledakan yang terjadi setelah membunuh sosok-sosok ini membuat kekuatan jiwanya merasakan sesuatu di sekelilingnya. Kini mata Sioyan berkilau dan dia menyadari bahwa aura samar sebenarnya ada di sekelilingnya. Dia segera mulai mencari di sekitar dengan cepat. Namun setelah sekian lama mencari, Sioyan tidak menemukan apapun. Saat api itu masih menyebar, kemudian api itu terus menyala lalu bergegas menuju ke segala arah. Kemudian Sioyan menarik napas dalam-dalam, lalu semua api ditarik kembali oleh anti peradangan sehingga berhenti menyebar. Ketika melihat sekeliling, Sioyan sepertinya memikirkan sesuatu. Kemudian tangannya ditangkupkan di depan dadanya, lalu ketika api mulai mengembun, Sioyan pun khawatir, apakah disinilah letak masalah yang sebenarnya? Dan sesaat kemudian, teratai api amarah buduha 3 warna muncul di telapak tangan Sioyan. Huolian perlahan terbang keluar, dan Huolian yang awalnya seukuran telapak tangan, kini tumbuh hingga mencapai awan. Dan hanya dalam beberapa napas, dia berubah menjadi ratusan kaki. Saat dia melebar hingga batasnya, 3 warna api terjalin dan bertabrakan, lalu kemudian meledak dengan kekuatan yang menakutkan dan berubah menjadi lautan api yang tak berujung. Itu semua menyapu habis armor tersebut dan karena tidak bisa dilihat dengan jelas, maka akan hancur lebih parah lagi ketika kobaran api berangsur-angsur menghilang. Dampak gilanya, setelah itu menghilang, tempat itu berada dalam keadaan kacau, namun bukan lagi hamparan putih yang luas, melainkan seolah-olah berada di dunia yang berdarah. Saat Sioyan sedang melihat sekeliling, sebuah suara tiba-tiba muncul. "Tuanku, apakah kamu benar-benar ingin membunuhku? Aku adalah anak-anakmu." Begitu kata-kata ini keluar, Sioyan pun terkejut karena dia menemukan sosok lemah yang muncul di belakangnya. Pada saat yang sama, jari-jari putihnya menelusuri pipinya. Tetapi Sioyan tidak memperhatikan ketika ia mengulurkan tangan. Ketika Sioyan mencoba meraihnya dari belakang, ia tidak menemukan apapun halusinasi. Kemudian ada sebuah seruan. "Itu bukan halusinasi. Mereka yang baru saja kamu bunuh adalah anak-anakku. Sekarang kebencian mereka sangat kuat. Mereka memintaku untuk membunuhmu." Suara itu terdengar lagi, seolah berbicara tepat di sebelah Sioyan. Saat ini, ada sebuah rambut panjang di penglihatannya. Tapi saat Sioyan berbalik, dia tidak bisa melihat sosoknya. Sioyan berkata, "Ini aneh sekali." Kemudian diam-diam Sioyan menghela nafas, dan di dalam hatinya bergumam, memang tidak mudah untuk dibawa pergi oleh Raja Jahat, dan bagi Yuan untuk mengawasi keberadaannya. Kemudian pikiran Sioyan bergerak, dan mata anjingnya terbuka, lalu menghancurkan ilusi tempat ini. Suara Sioyan terdengar keras, dan butuh beberapa saat hingga matanya bereaksi. Melihat tatapan serius Sioyan, Bayan Pung bergumam beberapa kali dan melihat sekeliling dengan mata masih berbentuk hati. Dari mana datangnya ilusi di sini? Saat suara mata anjing datang, pupil mata Sioyan sedikit gemetar karena tanpa ilusi itu akan sangat merepotkan sekali.